Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, kami mahasiswa Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Adibuana Surabaya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja. Adapun kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Atik Puspitarini, 2. Eva Relievia, 3. Yeni Eka Prawista, 4. Agus Haryanto. Definisi penilaian kinerja menurut beberapa sumber. Di antaranya yang pertama dalam Rismawati tahun 2018 menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah metode dan proses evaluasi dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian kedua, menurut Schuller and Jackson tahun 1996, adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, perusahaan, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Pengertian yang ketiga, menurut Pratama, tahun 2021 menyatakan penilaian kinerja atau performance appraisal adalah sebuah sistem yang formal digunakan dalam beberapa periode waktu tertentu untuk menilai prestasi kerja seorang karyawan. Adapun tujuan penilaian kinerja dalam Pratama dan Soekarno tahun 2021 disebutkan. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas pekerjaan, menyesuaikan kemampuan karyawan dengan posisi pekerjaannya, menentukan jenjang karir seseorang, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, kepentingan kompensasi, data kemampuan skill pegawai, melihat komunikasi antara atasan dan bawahan, sehingga tercipta budaya kerja yang baik. Selanjutnya adalah untuk mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan, mengetahui kemampuan karyawan, menciptakan hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan, mengetahui kondisi perusahaan berdasarkan hasil kinerja para pegawai yang bekerja, dan hasil penilainya dapat dijadikan perbaikan kinerja perusahaan dan juga perbaikan kinerja pegawai. Yang terakhir dalam Zainal tahun 2015 menyatakan bahwa untuk mengetahui prestasi karyawan, meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, membantu karyawan untuk lebih inisiatif dalam memperbaiki kinerja. Kriteria standar penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan adalah proses penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. Kriteria standar yang digunakan mencakup berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, pengetahuan, inisiatif, keandalan, sikap, dan kerjasama. Kualitas kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, akurasi, seberapa tepat dan bebas dari kesalahan hasil pekerjaan karyawan. Kedua, kreativitas, kemampuan karyawan untuk menghasilkan ide-ide yang segar dan inovatif. Ketiga, tanggung jawab, sejauh mana karyawan dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kuantitas kerja dibagi menjadi 3. Pertama, volume, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu. 2. Efisiensi, kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Yang ketiga, kecepatan, kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pengetahuan kerja. 1. Kompetensi teknis, penguasaan karyawan terhadap keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 2.
pemahaman prosedur, yaitu sejauh mana karyawan memahami dan mengikuti prosedur dan kebijakan organisasi atau perusahaan. 3. Kemampuan analitis. Kemampuan karyawan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Inisiatif bagi 3 juga. Yang pertama, proaktif. Kemampuan karyawan untuk mengambil tindakan tanpa instruksi eksplisit dan memecahkan masalah secara mandiri. Antusias, yaitu motivasi dan semangat karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Fleksibilitas, yaitu kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengambil tanggung jawab baru. Keandalan. 1. Komitmen. Sejauh mana karyawan dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Konsistensi, kemampuan karyawan untuk mempertahankan kinerja yang baik secara konsisten. Ketepatan, kemampuan karyawan untuk memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Sikap, positif, memiliki sikap dan perilaku yang positif dan konstruktif. Yang kedua, adaptif, bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan dan terbuka terhadap umpan balik. 3. Profesional, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma profesional. Kerjasama. 1. Komunikasi, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja dan atasan. Yang 2. Empati, kemampuan karyawan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain. 3. Kolaborasi, kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan tim dalam mencapai tujuan bersama. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja karyawan menunjukkan hasil yang sangat baik. Karyawan telah memenuhi bahkan melebihi harapan dalam kriteria-kriteria penilaian. Jadi, jika seorang karyawan yang bekerja baik sendiri maupun dalam kerja tim, jika memenuhi tadi kualifikasi yang disebutkan, mulai dari kualitas, kuantitas, pengetahuan, inisiatif, keandalan, sikap, kerjasama, maka dia merupakan seorang karyawan yang memenuhi kriteria-kriteria penilaian. Penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja yaitu untuk mengukur pencapaian sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah tercapai. Yang kedua, identifikasi potensi, yaitu mendeteksi kekuatan dan kelemahan untuk pengembangan karir. Yang ketiga, umpan balik, memberikan umpan balik konstruktif untuk mendorong perbaikan kinerja. Komponen penilaian kinerja ada 3. Pertama, kompetensi, mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, perilaku, menilai sikap, integritas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi. 3. Hasil, mengukur output, produktivitas, dan kontribusi individu terhadap tujuan suatu perusahaan. Metode penilaian kinerja ada 4. Yang pertama, penilaian diri, penilaian 360 derajat, penilaian kompetensi, dan penilaian perilaku. Kriteria penilaian kinerja ada 3, yaitu relevansi. Penilaian harus terkait langsung dengan tujuan dan tanggung jawab pekerjaan. Objektif, harus terukur dan bebas dari bias subjektif. Transparan, harus dipahami dengan jelas. Penilaian berbasis kompetensi, yaitu menentukan kompetensi inti yang
diperlukan untuk posisi. Kemudian mengukur sejauh mana memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian menyusun rencana pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi. Penilaian berbasis perilaku dilihat dari komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah. Penilaian berbasis hasil dilihat dari kinerja individu, pencapaian target dan tujuan yang sudah ditetapkan, kontribusi tim, kemudian dampak organisasi. Seberapa besar dampak hasil individu terhadap organisasinya. Implementasi penilaian kinerja. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga umpan balik. Manfaat penilaian kinerja ada 4, yaitu pengembangan kompetensi, peningkatan motivasi, perencanaan karir, peningkatan produktivitas. Manfaat penilaian kinerja yakni ada 4 dalam jurnal Nadia Jalaluddin dan Neneng di tahun 2022 menyebutkan bahwa 1. Evaluasi antara individu dalam organisasi, yakni penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam organisasi. Tujuan ini dapat memberi manfaat dalam menentukan jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi. Yang kedua, pengembangan diri setiap individu dalam organisasi. Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan karyawan. Setiap individu dalam organisasi dinilai kinerjanya. Bagi karyawan yang memiliki kinerja rendah, perlu dilakukan pengembangan baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap subsistem yang ada saling berkaitan antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Salah satu subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu jalannya subsistem yang lainnya. Oleh karena itu, subsistem dalam organisasi perlu dipelihara dengan baik. Yang keempat, yakni dokumentasi. Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam posisi pekerjaan karyawan di masa yang akan datang. Manfaat penilaian kinerja di sini berkaitan dengan keputusan-keputusan manajemen sumber daya manusia, pemenuhan secara legal manajemen sumber daya manusia, dan sebagai kriteria untuk pengujian validitas. Konsep pengelolaan kinerja sebagai pembelajaran bagi guru atau kepala sekolah dalam melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Transformasi paradigma pengelolaan kinerja, yakni pengendalian terdiri atas mengurangi resiko penyimpangan, yang kedua banyak prosedur dan administrasi, yang ketiga membangun perilaku patuh. Berikutnya yakni pencapaian. Untuk memastikan pencapaian target, banyak indikator dan monitoring, dan yang ketiga membangun perilaku orientasi pada target. Dan yang ketiga pembelajaran, yakni untuk memastikan peningkatan individu dan tim, banyak kesempatan dan dukungan belajar, membangun perilaku belajar. Konsep pengelolaan kinerja fokus pada peningkatan praktik kinerja dengan mempertimbangkan pengembangan kompetensi yang dilengkapi dokumen akuntabilitas. Apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Yakni yang pertama praktik kinerja, yang kedua praktik pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kerja, dan yang keempat dokumen akuntabilitas. Sasaran kinerja pegawai atau SKP.
Dalam hal ini ada 8 pilihan indikator praktek kinerja guru. Yang pertama yakni keteraturan suasana kelas, ekspektasi pada peserta didik, penerapan disiplin positif. Yang keempat, aktivitas interaktif. Yang kelima, umpan balik konstruktif. Yang keenam, instruksi yang adaptif. Yang ketujuh, perhatian dan kepedulian. Yang kedelapan, instruksi pembelajaran. Delapan pilihan indikator praktik kinerja kepala sekolah. Yang pertama yakni komunikasi visi misi satuan pendidikan. Yang kedua, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang ketiga, presentasi program sekolah. Yang keempat, aktivasi kegiatan komunitas belajar. Yang kelima, menceritakan praktik baik kepemimpinan. Yang keenam, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang ketujuh, memandu perencanaan pembelajaran. Dan yang kedelapan, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Bagaimana pengelolaan praktik kinerja dari guru dan kepala sekolah? Dalam ini ada 3 tahapan. Yang pertama yakni sasaran kinerja pegawai atau SKP. Guru dan kepala sekolah memilih satu sub indikator kinerja dari indikator rapot pendidikan. Untuk berikutnya yakni siklus peningkatan kinerja pegawai yang terdiri atas A. Diskusi persiapan, B. Observasi kinerja, C. Diskusi tindak lanjut, D. Upaya tindak lanjut, dan yang E. Refleksi tindak lanjut. Yang ketiga yakni penilaian kinerja. Dalam ini terdiri atas upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktik. Konsep pengembangan kompetensi digunakan untuk mempersiapkan guru atau kepala sekolah meraih karir, kenaikan jenjang, pangkat, dan pilihan karir lain sesuai minat dan realistis. Bagaimana pengelolaan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah? Sasaran kinerja pegawai atau SKP. Pegawai atau guru dan kepala sekolah mengusulkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Diharapkan guru dan kepala sekolah mencapai 32 poin per semester. Yang kedua, pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi mengunggah bukti penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, penilaian kinerja. Baik kegiatan pengembangan kompetensi digunakan untuk pertimbangan penetapan predikat kinerja pegawai. Konsep penilaian fokus pada peningkatan praktik kinerja pada bagian diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut dari siklus peningkatan praktik kinerja. Bagaimana penilaian praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Mengacu pada siklus peningkatan kinerja pegawai di samping dijabarkan bagaimana pejabat menilai praktik kinerja pegawai, guru dan kepala sekolah di setiap tahapan siklus peningkatan kinerja pegawai. Dalam hal ini siklus peningkatan kinerja pegawai terdiri atas diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Adapun upaya refleksi itu meliputi pejabat menilai bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran dengan mempertimbangkan kualitas refleksi pada diskusi tindak lanjut. Upaya mempelajari, yakni pejabat menilai melihat bagaimana upaya pegawai mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi kelas dan hasil refleksi dengan mempertimbangkan
kualitas refleksi terhadap penyelesaian upaya tindak lanjut pada refleksi tindak lanjut. Apa aspek penilaian terhadap praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Upaya pegawai dalam melakukan peningkatan pada satu indikator kinerja pilihan melalui siklus peningkatan kinerja akan dinilai berdasarkan 3 aspek yang diturunkan dari indikator D2 rapot pendidikan, yakni upaya refleksi, upaya mempelajari, dan upaya praktik. Upaya refleksi itu meliputi bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari tantangan dalam peningkatan kinerjanya. Apakah pegawai menjelaskan tantangan yang dihadapi? Apakah pegawai mengakui kelemahan diri yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan tersebut atau justru menyalahkan keadaan? Upaya mempelajari ada 2, yakni bagaimana upaya pegawai mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi, kinerja, dan refleksi diri. Apakah pegawai menyelesaikan tindak lanjut yang telah disepakati atau bahkan menerapkan hasil upaya tindak lanjutnya? Perubahan praktik, yakni bagaimana perubahan praktik kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai dari waktu ke waktu yang berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan dibandingkan batas dasar kinerja yang terlihat pada saat observasi kinerja. Apa perbedaan praktik kinerja dan pengembangan kompetensi? Praktik kinerja inputnya yakni rapot pendidikan dan yang kedua prioritas sekolah. Untuk pengembangan kompetensi yakni refleksi kompetensi, yang kedua minat dan aspirasi karir pegawai. Sedangkan dari sisi proses untuk praktik kinerja, siklus peningkatan praktik kinerja terdiri atas diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi, usaha, dan refleksi tindak lanjut. Sedangkan untuk pengembangan kompetensinya terdiri atas pelaksanaan dan unggah bukti fisik kegiatan pengembangan kompetensi. Untuk output, yakni penilaian terhadap upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktik pada saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi, yakni ada poin tersendiri sebagai pertimbangan dalam menetapkan predikat kinerja pegawai. Outcome-nya yakni peningkatan kualitas praktik kinerja yang tercermin pada rapot pendidikan, dan yang pengembangan kompetensi yakni peningkatan kesiapan naik jenjang jabatan atau pilihan karir lain. Wati, Budi, Tini, dan Tono adalah 4 sekawan. Terima kasih Pak Wawan menjadikan kita seorang cendekiawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.